Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau beritahu teman-teman bagaimana cara kita untuk konfigurasi hotspot. Pertama-tama pastikan dulu teman-teman sudah konfigurasi VPN dan radiusnya. Untuk konfigurasi VPN dan radius bisa dilihat di video sebelumnya. Langkah berikutnya di sini kita masuk ke Mikrotik, lalu kita pergi ke bagian IP, lalu hotspot. Di sini kita masuk ke bagian server. Di sini kita setup aja. Kebetulan di sini untuk interface hotspotnya ada di Ether 3. Oke, di sini setup hotspotnya sudah komplit, sukses. Jadi untuk setup hotspot seperti biasa, tidak ada yang aneh-aneh. Kemudian di sini kita masuk ke bagian server profile, lalu klik hsprof 2. Karena di sini kita lihat untuk profilnya hsprof 2. Di sini kita double klik. Kemudian di bagian radius kita centang, lalu apply. Kemudian di bagian login, sebenarnya ini opsional, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Namun di sini saya mau menceklis beberapa bagian seperti yang 3 ini. Setelah kita konfigurasi hotspot di Mikrotiknya, langkah berikutnya kita coba buat profile di sisi Radbox-nya. Jadi di sini sudah ada beberapa profile, sebagai contoh ada 2K, 5K. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, tinggal klik new profile, kemudian nama paketnya apa, harganya. Ketika nanti teman-teman ada reseller, misal harganya 3000, berarti harga resellernya 2500. Sebagai contoh saya ambil yang paket 2K, di sini price-nya 2000. Karena saya tidak ada reseller, jadi di sini angka 0. Dan untuk rate limit ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Jadi untuk rate limit, burst limit ini sebagai contoh aja. Nanti teman-teman jika tidak mau pakai maka dikosongin aja. Sebagai contoh untuk upload dan download saya isi seperti ini. Kemudian di sini saya memakai validity. Lalu di sininya bisa teman-teman pilih ada minutes, jam, day, hari dan bulan. Jadi di sini paket 2000 saya terapkan 3 jam. Untuk penjelasan seperti kuota, uptime dan validity nanti coba kita buat di sesi video berikutnya. Karena untuk penjelasan seperti ini itu memakan waktu. Jadi di sini kita setting yang simple aja. Kemudian di sini untuk bagian grup, ketika teman-teman sudah ada buat sebagai contoh di bagian user profile, di sini ada buat semisalnya seperti ini, ada paket-paket yang sebelumnya sudah ada, paket 3000, paket 5000. Sebagai contoh di sini name-nya saya paket 5000 atau paket 5K. Nanti teman-teman bisa kopikan name-nya, di copy. Jadi sebagai contoh di sini paket 5K, di sini ada saya pakai grup, nanti dipastikan seperti ini. Namun biasanya yang memakai grup itu ketika memang rate limitnya ini tidak diisi semua. Jadi dia memakai rate limit yang dari sisi Mikrotik. Biasa teman-teman sudah setting duluan untuk rate limit di sisi Mikrotik. Ketika nanti teman-teman tidak mau setting ulang untuk rate limitnya di sisi Radbox, nanti tinggal kopikan aja name-nya lalu dipastekan di sisi grup. Seperti itu. Langkah berikutnya di sini kita buat user, lalu add user. Ketika teman-teman mau add satu aja, tinggal diklik one. Ketika nanti mau banyak voucher, 100 atau 200 voucher, tinggal batch. Untuk reseller nanti tinggal dipilih aja, tapi nanti teman-teman bisa buat dulu untuk user-user resellernya di sini. Untuk pembahasan reseller nanti kita buat di video berikutnya. Kemudian ketika kita sudah buat seperti ini, nanti di payment status ketika teman-teman klik paid, jadi total 50 voucher dikalikan 2000 itu nanti akan masuk ke transaksi langsung. Namun ketika nanti teman-teman buatnya unpaid, ketika nanti ada voucher yang sudah diloginkan atau yang baru pertama kali diloginkan, itu akan terhitung di sisi transaction. Jadi di sini saya buatnya unpaid agar total 50 voucher ini tidak langsung masuk ke transaction. Kemudian nanti teman-teman di sini bisa pilih template sederhananya.
Lalu di sini isikan aja 35 atau 36. Jadi dalam satu lembar itu bisa 30, bisa 35 voucher ataupun 36 voucher. Setelah kita membuat seperti ini, di sini saya mau konfigurasi dulu untuk di sisi Asus Point-nya. Lalu tahap berikutnya kita pengetesan di sisi Android-nya. Baik, di sini kita sudah konfigurasi untuk Asus Point-nya. Jadi untuk konfigurasi Asus Point itu nanti teman-teman bisa cek aja di YouTube ataupun di Google tutorialnya, menjadikan modem ataupun perangkat WiFi menjadi Asus Point seperti itu. Di sini kita coba ambil salah satu kode voucher yang akan saya tes di sisi Android-nya. Di sini kita konekkan dahulu perangkatnya ke WiFi atau ke hotspotnya. Di sini saya menamakannya untuk WiFi-nya itu testing hotspot. Di sini kita klik untuk sign in-nya. Lalu di sini kita tes voucher yang sudah kita buat di sisi Radbox. Kemudian kita klik connect. Oke, jadi di sisi Android-nya sudah connect. Kemudian di sini kita cek di sisi mikrotiknya, lalu di bagian aktif, dan di sini statusnya sudah connect dengan flag R. Baik, segitu aja tutorial sedikit mengenai konfigurasi hotspot. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, tanyakan di live chat kami. Terima kasih.